Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu. Hari ini kembali kami ada karena anugerah Tuhan dan rencana Tuhan yang baik atas kami. Saat ini kami kembali mau mendengar akan firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal 32 ayat 8 dan 9. Tertulis demikian. Demikian juga dilakukan bapa-bapamu ketika aku menyuruh mereka dari Kades Barnea untuk melihat-lihat negeri itu. Mereka berjalan sampai ke lembah Eskol, melihat-lihat negeri dan membuat enggan hati orang Israel, sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua hendaknya bersemangat di dalam iman kita kepada Tuhan. Roh kita harus selalu menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Kurangnya iman orang tua akan membuat anak-anak enggan untuk percaya. Kurangnya iman kita dapat membuat komunitas di mana kita berada menjadi enggan untuk percaya. Keengganan kita untuk mempercayai Tuhan dapat berdampak kepada orang lain. Dan ada kalanya juga keengganan orang lain membuat kita terpengaruh menjadi enggan untuk percaya. Tapi kita harus selalu menjaga diri kita supaya kita selalu bersemangat dalam iman. Agar anak-anak, keluarga dan orang-orang di sekitar kita juga menjadi tertular untuk bersemangat dalam iman kepada Tuhan. Dalam Bilangan 32 ayat 8 dan 9 ini, Musa berbicara kepada Bani Ruben dan Bani Gad yang ingin tinggal di seberang sungai Yordan dan membangun rumah-rumah bagi keluarga mereka dan kandang-kandang bagi ternak mereka di wilayah seberang Yordan itu. Musa mengira bahwa Bani Gad dan Bani Ruben tidak mau masuk ke tanah perjanjian yang lokasinya ada di seberang Yordan. Tapi Bani Ruben dan Bani Gad menyatakan bahwa mereka akan ikut masuk. Hanya saja mereka akan memilih untuk tinggal bersama dengan keluarga mereka di wilayah sebelum tanah perjanjian. Mereka menyatakan komitmen untuk bersama-sama maju berperang bersama dengan saudara-saudara mereka untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan Musa pun menyetujui apa yang mereka rencanakan. Tapi di sini kita perhatikan bahwa Musa kembali mengingatkan akan sikap dari bapa-bapa mereka yang membuat bangsa Israel menjadi enggan hatinya untuk masuk ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Keengganan hati dari bapa-bapa mereka membuat hati orang Israel menjadi enggan, menjadi tidak percaya kepada Tuhan, menjadi tidak bersemangat dalam menjalani proses dan perjuangan yang harus mereka lalui. Mereka menjadi enggan untuk percaya bahwa janji Tuhan dapat digenapi dalam kehidupan mereka. Keengganan untuk percaya akan firman Tuhan, keengganan untuk percaya pada janji Tuhan adalah bentuk pemberontakan dan ketidaktaatan. Dan Tuhan mau agar kita taat, bersemangat dalam setiap proses keadaan. Meskipun tantangan yang berat ada menghadang di depan, Tuhan mau kita tetap percaya dan memiliki iman yang kuat bahwa Tuhan sanggup untuk menolong dan memberikan setiap kita kemenangan. Musa mengingatkan di sini ada dampak negatif dari keengganan dan ketidakpercayaan seseorang. Jangan biarkan semangat kita yang memudar membuat orang lain di dalam keluarga kita menjadi juga pudar imannya. Anak-anak belajar dari orang tua, keluarga kita belajar dan melihat kita. Komunitas di mana kita berada juga melihat teladan kita. Itu sebabnya jadilah pribadi yang selalu bersemangat di dalam iman dan percaya
kepada janji-janji Tuhan. Tantangan dan persoalan boleh ada, tapi jangan biarkan kita menjadi lemah dan enggan untuk mempercayai akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita, dan Tuhan sanggup memberkati serta memulihkan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang menjadi kekuatan dan tuntunan bagi kami, agar kami selalu bersemangat di dalam iman kami, senantiasa menyala-nyala dalam roh kami, sehingga kami membuat orang lain pun menyala-nyala rohnya di dalam iman kepada Tuhan. Tolong kami selalu Tuhan, kuatkan iman kami dan berikan kami semangat baru setiap hari untuk menjalani hari-hari dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan mampu, Tuhan sanggup untuk menolong setiap kami melalui setiap keadaan. Berkatilah kami Tuhan dalam segala tugas aktivitas kami hari ini, dalam studi, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala hal yang kami kerjakan, yang kami lakukan. Sertai dan berkati kami, jadi pemenang-pemenang dalam segala perkara. Kembali kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, jamah ya Tuhan dan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Yang sedang dalam persoalan Tuhan berikan jalan keluar, yang susah Tuhan hiburkan, yang putus asa Tuhan berikan semangat baru, bangkitkan iman dan pengharapan mereka kepadamu Tuhan. Yang mengalami gangguan kuasa kegelapan Tuhan berikan kelepasan dan kemenangan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.